Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hoyrunisa dari kelas 12 B2. Ingin menyampaikan materi tentang konferensi Inter-Indonesia. Kira-kira kalian sudah tahu belum ya apa itu konferensi Inter-Indonesia? Kalau belum tahu, maka simak video ini baik-baik ya. Konferensi Inter-Indonesia adalah dua pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat pada bulan Juli sampai bulan Agustus 1949 di Yogyakarta dan Jakarta. Tujuan untuk menyamakan pandangan, seperti menyetujui penggunaan nama Republik Indonesia Serikat, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, dan membentuk Angkatan Perang Nasional yang dipimpin oleh Presiden sebagai panglima tertinggi, bukan lagi sebagai angkatan perang terpisah dari negara-negara bagian. Dengan adanya kesamaan pandangan ini, Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi konferensi meja bundar, memastikan persatuan nasional serta menghapus upaya Belanda untuk memecah belah negara Indonesia melalui bentuk negara federal. Maka dengan adanya penyamaan pandangan ini, Indonesia berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya dan menjadikan kesepakatan tersebut sebagai landasan kuat untuk meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda. Latar belakang konferensi Inter-Indonesia itu sendiri adalah keberhasilan Belanda membentuk sistem federal melalui Republik Indonesia Serikat yang bertujuan untuk memecah belah negara Indonesia agar lebih mudah untuk dikendalikan. Tetapi rakyat Republik Indonesia secara luas menolak sistem federal tersebut. Mereka menginginkan kembali bentuk negara kesatuan. Dan dari situlah negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat akhirnya bersimpati pada perjuangan Republik Indonesia yang semakin kuat pasca agresi militer II. Karena mereka mulai menyadari bahwa Belanda tidak berniat memberikan kemerdekaan yang utuh dan mulai mempertimbangkan kembali negara kesatuan. Kemudian Indonesia dan Belanda membuat kesepakatan dalam Perjanjian Romroyen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Jakarta. Perjanjian ini menjadi syarat untuk melanjutkan perundingan dalam konferensi meja bundar, di mana isi perjanjian tersebut adalah pihak Indonesia akan menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan keamanan, serta berpartisipasi dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Dan pihak Belanda juga setuju untuk mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer, membebaskan para pemimpin seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, dan tidak mendirikan atau mengakui negara-negara baru di wilayah Republik Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan dalam 2 tahap. Konferensi 1 diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Konferensi 2 diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sultan Hamid II selaku Ketua BFO. Dan kesepakatan penting. Hasil utama dari konferensi ini adalah kesepakatan menjadi modal kuat dalam perundingan di konferensi meja bundar, yaitu kedua pihak sepakat bahwa Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara dan menjadi negara federal yang demokratis. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah Angkatan Perang Nasional dan TNI akan menjadi intinya. Bekas anggota Tentara Hindia Belanda akan dimasukkan ke dalam APRIS. Penggunaan bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia adalah sebagai simbol negara. Dan pembentukan panitia nasional untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pengarahan kedaulatan di konferensi meja bundar. Dampak konferensi Inter-Indonesia ini sendiri sangat signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam mempersiapkan landasan politik dan militer untuk menghadapi Belanda di konferensi meja bundar. Dampak-dampak tersebut adalah
1. Memperkuat persatuan dari kesepakatan Republik Indonesia dan negara-negara federal bentukan Belanda untuk menunjukkan kepada dunia internasional khususnya Belanda bahwa bangsa Indonesia itu solid dan bersatu dalam keinginan untuk merdeka serta berdaulat penuh. Hal ini memperkuat tawar delegasi Indonesia di konferensi meja bundar. 2. Konferensi ini meredam konflik antara kaum pendukung negara kesatuan dan pendukung negara federal dengan menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai solusi sementara agar menciptakan stabilitas menjelang konferensi meja bundar. 3. Hasil konferensi ini menjadi dasar pembentukan Republik Indonesia Serikat yang kemudian disahkan secara formal dalam konferensi meja bundar. Konferensi ini menyetujui prinsip-prinsip Republik Indonesia Serikat termasuk nama negara, bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa nasional. 4. Disepakati pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang inti utamanya adalah TNI. 5. Secara tidak langsung, dampak terbesar dari konferensi ini adalah membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan penuh Indonesia oleh Belanda, yang secara resmi terjadi setelah konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Secara singkat, konferensi Inter-Indonesia berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan pandangan yang tak tergantikan, mengubah perbedaan-perbedaan internal menjadi kekuatan diplomatik yang diinginkan untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Tokoh-tokoh penting konferensi Inter-Indonesia. Dari delegasi Indonesia sendiri ada Muhammad Roem sebagai ketua, Ali Sastroatmojojo, Dr. Lemana, Ir Juanda, Profesor Dr. Suepomo, serta penasihat seperti Sultan Syahrir dan Mohnadsir. Sedangkan dari delegasi Belanda sendiri ada Jan Herman van Rooijen sebagai ketua, Mediator Perserikatan Bangsa-Bangsa ada Merle Cohen dari Amerika Serikat. Negara-negara yang menjadi bagian dari Belanda adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengapa pengakuan kedaulatan dari Belanda penting bagi Indonesia? Karena menandai status Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh di mata hukum internasional, yang mengakhiri statusnya sebagai koloni dan memberikan hak serta kewajiban sebagai subjek hukum internasional yang sah. Oh my God! Sekian materi tentang konferensi Inter-Indonesia yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.